PI udah nangis-nangis nonton. Riva udah nangis-nangis nonton di bawah. Jangan-jangan Riva juga. Gue sebenarnya pengen masuk Kristen ini. Teman-teman ada info ya, ada info mengenai pernyataan Riva kepada saya. Saya dikirimin video karena yang inbox saya itu teman-teman kan banyak ya. Sehari itu saya bisa balasin pesan ya 500-an pesan yang saya balas. Begitu ya. Jadi sabar ya. Nah, ada inbox ada pesan ya dari salah satu teman tentang pernyataan Riva ya terhadap Edis TV. Mari kita dengarkan ya. Nah. Bentar. Etis itu tidak seriuskan karena intonasi bicara dia, kata-kata yang dia pakai memang tidak ada indikasi penghujatan. Siap-siap dia menghujat Raja Seks itu bukan. Nah, coba lihat ya sekali lagi ya pernyataan Riva ya. Gara-gara ada suara ini parah ini jadi agak sebentar. Ini aku sedikit memulihkan kita gimana Pak? Kenapa etis itu tidak seriuskan? Karena intonasi bicara dia, kata-kata yang dia pakai memang tidak ada indikasi penghujatan. Siap-siap dia menghujat Raja Seks itu bukan penghujatan loh. Coba, yang Karena memang tidak ada indikasi penghujatan, tidak ada. Kalau saya katakan Muhammad sebagai rajanya X, ada data. Dan itu diakui oleh lawan debat saya ketika itu namanya Ar-Rasyid. Ada datanya. Di mana Muhammad itu diberikan kekuatan seksual setara dengan 30 pria. Jadi kalau ada seorang wanita yang berhubungan seksual dengan Muhammad, itu seperti wanita itu seperti sedang berhubungan dengan 30 pria sekaligus. Kekuatan Muhammad seperti ada hadisnya. Muhammad diberikan kekuatan setara 30 pria dalam urusan seksual. Tapi dalam sebuah ayat Al-Quran, Muhammad itu kalau menghadapi 2 wanita saja, itu yang bantu harus banyak. Allah membantu, dan juga para malaikat, dan juga Jibril. Wah, banyak lagi, banyak. Itu fakta ya. Oke, kita kasih naik ada Nasrun CS. Ya, selamat siang Nasrun CS. Halo Nasrun. Nasrun apa Kisrun? Nama saya Kisrun dari Tegal. Saya sudah 40 tahun menjomblo. Tapi semenjak mengikuti perkataannya Saikoji langsung dapet cewek. Ya, silakan. Nasrun alias Kisrun. Nah, baiklah kita turun ya. Kayaknya udah pada Jumatan gitu ya. Ini sudah pada Jumatan atau bagaimana teman-teman? Jumatan kah atau bagaimana? Karena sudah jam 12 lewat 10 yang Indonesia Barat, nampaknya sudah Jumatan. Tapi seperti biasa teman-teman, khotbah Jumat itu lagi dan itu lagi. Coba tunjuk atau
buktikan bahwa khotbah Jumat gak bikin ngantuk. Tunjukin. Pasti khotbah Jumat bikin ngantuk. Iya, tidak percaya bahwa khotbah Jumat bikin ngantuk. Ngantuk kalau khotbah Jumat. Enakan nonton Edis TV, saudara-saudara. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Deborah. Deborah nampaknya Kristen pasti. Kalau dari nama-namanya. Iya. Deborah, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, selamat siang Kak. Selamat siang juga Kak Deborah, silakan nyalakan kamera Anda. Selamat siang Kak. Selamat siang Kak Deborah. Kristen atau Islam? Tengah-tengah Kak. Mau boleh nanya ke Kak Edis? Tengah-tengah ini maksudnya gimana? Saya bingung, coba. Saya masih bingung dengan istilah-istilah begitu. Coba di KTP tertulis apa? Aku boleh nanya satu aja ke Kak Edis. Boleh, tapi saya konfirmasi dulu biar saya tahu saya sedang berbicara dengan Muslim atau Kristen. Di KTP tertulis Islam atau Kristen? Gini Kak, karena saya karena Kristus itu buat saya kan manusia, sedangkan Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta itu. Jadi tidak layak dikatakan dia itu manusia. Tapi saya juga saya bukan. Sebentar, saya tanya dulu. Ini biar pembicaraan kita tidak jauh kemana-mana. Saya tanya dulu. Kristen atau Islam? KTP saya Kristen, tapi KTP saya Kristen. menolak Kristus. Iya, saya mengakui Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta, Kak. Saya tidak mengakui Yesus itu manusia. Tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Waduh, berat ini. Jadi begini. Kata manusia itu sebenarnya itu kan bahasa Indonesia. Yang dirujuk kata manusia di dalam Bible itu daging. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu sark, tulisan bahasa Yunaninya itu. Jadi firman itu telah menjadi daging. Jadi logos itu telah menjadi daging. Jadi Yesus itu datang memang daging dan tulang, bukan arwah gentayangan. Buat Kak Edis, Yesus itu Tuhan atau Tuan? Kalau Tuhan buat Kak dengan Edis, Tuhan itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya sama itu, Lord. Ya, Yesus itu God atau Lord buat Anda? Kalau ya God ya Lord, dua-duanya. Kok jadi Power Rangers gitu Bang Tuhan? Iya, makanya saya sarankan kepada Kak Deborah untuk membaca Bible dulu. Di dalam Bible, Musa itu juga sebagai God, juga sebagai Elohim. Tahu ayatnya? Enggak, saya nanya Kak Edis, buat Kak Edis, Tuhan Yesus ini kan di dalam jelatannya baik, saya turunkan dulu ya. Kita kasih turun dulu. Teman-teman sekalian, ini forum diskusi antara saya dengan Islam. Ya. Kalau saya besok ada rencana untuk membuka pendalaman Bible. Tapi khusus di hari Minggu itu belum terjadi programnya karena belum ada waktu yang memadai gitu ya. Belum ada semacam penjadwalan, tempat dan lain sebagainya yang belum memadai gitu. Jadi suatu saat kita akan membahas hal-hal yang seperti itu. Di dalam Bible itu jelas ya dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus ya telah datang sebagai manusia, itu anti Kristus. Jadi Yesus itu datang sebagai manusia. Betul
betul manusia begitu. Makanya lapar, makanya haus. Memang ada sebuah paham di dalam Kristen, ya, itu paham doketisme namanya, atau paham-paham yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Itu paham-paham bidat di dalam kekristenan. Ada seperti itu. Itu kapan-kapan kita bahas. Kita pokoknya ada program. Kayak teman-teman kalau disuruh support. Kita mau buka forum. Besok kalau kita sudah forum, ada forumnya, ada ininya. Mudah-mudahan juga tambah temen. Tambah temen, nanti bisa pakai Edis TV channel untuk melakukan edukasi. Kita bisa diskusi internal kekristenan. Tapi semuanya masih dalam tahap perencanaan jangka panjang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau mensupport ya, support channel Edis TV dengan cara mensupport langsung di channel aslinya, akun asli Edis TV. Ada di situ link kolektor untuk mendirikan rumah apologet. Kalau ada rumah apologet, besok kita adakan semua acaranya. Kita bikin teratur teman-teman. Jamnya, harinya, acara ini persis kayak acara televisi. Jam sekian acaranya ini, jam sekian acaranya ini, hari ini acaranya ini, ada terus. Ya, teman-teman support lah. Nih teman-teman, kalau teman-teman yang pada nggak tahu gimana cara supportnya, ngeliat profil juga nggak ngerti, teman-teman ya, dibilang ada profil. Kalian tahu kan kata-kata apa? Ayah ada profil. Baik, kepada teman-teman yang tidak tahu apa itu profil, saya tampilkan di layar ya. Karena banyak teman-teman yang nggak tahu beranda itu apa, profil apa, kagak ngerti. Ya, jadi teman-teman silakan. Kalau mau mensupport saya, teman-teman bisa support situ. Ada kolekte untuk pendirian rumah apologet. Kita mau dirikan di sini ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya. Teman-teman kalau ada berkat berlebih, biar tidak kehilangan kontaknya. Nomornya itu ya. Mungkin teman-teman belum ada berkat, belum ada ini sekarang, bisa besok-besok seperti itu. Jadi di screenshot, tangkap layarnya biar tidak kehilangan. Kasih naik ada Endang Hastuti Bunga. Kalau nama-nama asli begini cepet saya naik. Makanya pakai nama asli. Jangan nama Anda buncis, kadang panjang, ketimun. Nggak bakal saya naikkan kalau nama-nama begitu. Ya. Bang Edi, selamat pagi. Selamat pagi juga Kak Endang Hastuti. Bang Edi, aku Kristen nggak salah pencet tadi, turunin Bang. Kita udah serius. Baiklah, saya turunkan ya. Saya turunkan lagi teman-teman. Pikir saya tadi muslim. Saya sudah semangat tadi ini muslim lagi. Pasti mau kesaksian lagi keluar dari Indonesia. Oke. Kita kasih naik ada Rania. Sekarang wanita-wanita sudah mulai pada speak up ya. Dulu kita nemuin wanita tuh jarang banget. Sulit. Karena biasanya wanita-wanita senangnya nonton sinetron. Sekarang wanita-wanita sudah senang nonton debat juga. Ya, Rania. Bantu Bang, bantu. Bantu apa Rania? Bisa. Bantu menyalakan kamera. Ya, silakan. Sudah tapi belum kelihatan gambarnya, masih gelap. Sudah belum. Oke. Sudah belum Bang? Rania, coba duduk yang tenang dulu, Kak Rania. Baik, Kak Rania, saya mau tanya dulu, muslimah atau Kristen? Sudah merah. Saya mualaf.
Mualaf. Tadinya Kristen atau apa? Aku mualaf bang. Nampaknya dia anu ini. Delay. Kak Rania, apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Udah. Ah, ini delay nih teman-teman. Ya, Sinyal, karena Bang. ada delay, jadi suara saya ada 3 sampai 4 detik baru Anda dengar. Jadi kita akan kesulitan komunikasi. Coba nanti sinyalnya setelah baik, boleh naik lagi kemari ya. Udah apa? Ini. Udah. Belum. Sudah bang. Masih delay, Belum. Kak Rania. Coba diperbaiki dulu. Tunggu, Saya wifi. turunkan, nanti naik lagi. Perbaiki sinyal ya teman-teman ya. TikTok itu perlu kuota yang besar, teman-teman. Perlu kuota yang besar, makanya kalau Anda memakai pakai data yang bukan unlimited, paling tidak Anda harus sediakan 10 giga untuk sekali naik. Ini memang makan kuota besar ya. Oke, kita kasih naik ada lam okta. Teman kita semua dari tadi teman-teman. Iya, Okta, selamat siang. Halo Okta. Okta. Naik tapi disapa ngambek. Diajak ngobrol nggak mau jawab. Baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik lagi ada. Oke, Rania dia naik lagi, coba ya Rania. Ini masih macet ya. Karena kalau saya naikkan itu kalau nggak langsung nyambung berarti dia sinyalnya kurang bagus. Ya Rania, silakan nyalakan kamera. Ya Rania, coba duduk dulu yang bagus, tenang, baru kita ngobrol begitu. Ya silakan Rania, apa yang mau Anda utarakan? Ini aku kan mualaf, terus itu efeknya. Tapi sudah karena mualaf karena ikut suami. Mualaf karena ikut suami. Terus? Tapi nggak bisa apa-apa, nggak bisa sholat, nggak bisa, semuanya nggak bisa. Oke. Pengen balik ke, Pengen meninggalkan agama Islam. tapi karena ada anak, karena agama Islam. Oke, coba nanti perbaiki dulu. Gini Kak Rania, coba berapa itu sinyal barnya berapa? Berapa di situ? 1, 2, 3 atau berapa? Aduh, mohon maaf ya saya turunkan ya karena aduh saya kalau ngomong sama orang sinyalnya macet-macet ya. Delay teman-teman. Tuh paling capek itu kalau ngomong sama orang delay sinyalnya ya. Oke, kita kasih naik ada Febe Triana. Oke, Febe Triana. Banyak mualaf yang udah Islam keluar aja dari agama Islam. Yang mualaf keluar dari agama Islam, yang Islam keluar dari agama Islam. Tinggal Uncup PIA aja yang masih Islam, saudara-saudara. Ayo, Febe Triana, nyalakan kamera Anda. Mana? Oh iya, oke.
udah nyala tapi kok mati lagi? Sekali saja makanya. Sekali. Pencetnya sekali. Oke. Udah bang, aduh sorry ya bisa. Ya, Feby Triana, saya tanya dulu ini, muslimah atau apa? Aku dulunya muslim, terus keluarga aku juga muslim semua bang. Oh, Nah kalau aku lagi ternyata. Sebentar, kita di sini wajib melakukan tes. tes apa? Jadi nggak boleh asal ngaku-ngaku, nggak boleh. Ya, Berapa ya, tahun boleh. jadi orang Islam, Kak Triana? Aku pokoknya dari sampai usia 26. 26 tahun jadi orang Islam. Pastilah selama 26 tahun tuh pernah sholat ya. Banget pernah. Coba Sering. bacaan-bacaan sholat bagaimana? Nanti bohong lagi pernah ngaku Islam. Silakan. Kalau sholat aku paling baca ini aja boleh nggak? Baca Boleh. kayak Al-Quran. Apa saja bukti bahwa Anda dulu benar-benar bekas Islam. Silakan. Ya, iya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kayak gitu ya, itu. Muslim ya, Muslim ya. Ya, gimana Kak Triana perjalanan? Sekarang ini di KTP masih Islam atau bagaimana? Udah Kristen, aku udah dibaptis. Eh, Jadi ya, cerita Kak Triana. ya. Jadi aku sama suamiku pun juga dia dari Muslim. Jadi kami ini berdua luar biasa. Memang dari keluarga dua-duanya juga Muslim semua. Tapi bukan karena menikah ya. Jadi suamiku itu dia juga ada pengalaman pribadi sama Tuhan. Aku pun juga sama. Jadi memang kita berdua tuh luar biasa banget. Nah, masuk ke Kristen itu aku pengen berkesaksian yang luar biasa bang. Jadi begitu aku masuk sudah dibaptis ya, aku ada perjumpaan sama Tuhan Yesus itu yang aku ingat sampai sekarang. Ya, jadi boleh diceritain detail nggak sih Boleh, bang? silakan. Boleh. Jadi aku beberapa bulan dibaptis itu pada saat itu aku tidur terus mimpi itu di antara aku tidur atau enggak lah, pokoknya masih kayak sadar. Tapi di situ aku mimpi aku ini masih jadi orang Islam. Nah, aku masih jadi orang Islam. Kan kalau di Muslim itu kan kalau misalkan meninggal tuh nggak langsung ke akhirat yang ujung. Jadi maksudnya kayak ada kubur dulu, terus nanti ada apa lagi gitu kan ya. Nah itu di situ aku ceritanya di goa dan aku meninggal sama ibunya temanku. Oke. Jadi pada saat itu ibunya temanku itu kan dia bilang gini, ini kita masih ada waktu loh untuk bertobat gitu kan. Ayo sholat gitu. Nah pada saat si ibunya temanku itu dia pergi mau sholat, akunya nih aku kayaknya udah nggak sholat deh, soalnya aku tuh emang udah pindah gitu ya, kayak udah ke bawah-bawah gitu. Nah pada saat itu tuh ada malaikat bang, ada malaikat dua itu tinggi dan dia jalannya tuh pakai jubah hitam gede tinggi, pokoknya tuh serem banget ya. Terus udah itu pada saat dia mau ngambil aku, Yesus tuh datang gitu. Yesus tuh datang, terus dipegang tangan aku, dia bolong di sininya bang, pakai baju putih. Terus dia bilang gini, ini muridku. Nah terus udah itu malaikatnya tuh kayak tiba-tiba mundur-nunduk gitu, kabur gitu. Jadi kayak disitulah yang aku nggak bisa lupa ya. Jadi memang walaupun memang jadi orang Kristen itu nggak segampang itu ya. Aku banyak dihujat orang, terus banyak diancam juga. Waktu apalagi zaman dulu aku masuk Kristen itu belum banyak ya, belum ada sosial media terutama kayak TikTok itu kan belum ada. Jadi kayak orang mengerti tentang agama Kristen tuh kayak nggak segini vulgarnya gitu ya. Aku di Jakarta dan aku tuh orang kampung. Jadi pas mau pulang itu diancam lah, mau dibunuh lah. Pas aku pulang juga mobil dibaret-baretin lah, apa-apa segala macam gitu. Aku sampai 5 tahun bang aku nggak balik karena emang diancam. Terus udah itu juga dari keluarga besar. Untungnya kalau keluarga pribadi yang kokoh ya kayak bapak ibu tuh mereka juga kayak ya udahlah biarin gitu. Yang penting kamu jalanin agama dengan benar gitu kan. Karena semua agama pikir orang tuaku tuh ya pasti mengajarkan yang benar gitu. Nah cuman ya dari yang orang lainnya itu
kayak gitu. Terus ada pengancaman. Nah itu perjalanan hidup juga ikut orang Kristen. Jadi orang Kristen ya teman-teman nggak segampang apa yang dipikirkan gitu loh. Dalam arti itu kita harus memikul salib juga gitu. Jadi orang Kristen apalagi ketika lagi terlilit masalah ya, yang keluarga yang Islam kan pastinya juga kayak apa sih namanya, Syukurin gitu. Iya, syukurin lu gitu, syukurin. Tapi puji Tuhan ya, aku sih dapat penguatan dari Tuhan tuh kayak sampai dengan sekarang detik ini, walaupun permasalahan begitu banyak tapi masih dapat kekuatan gitu loh. Dapat kekuatan dan aku juga nggak akan balik lagi karena aku udah yakin banget sama Tuhan Yesus. Sumber apa ya, keselamatan, karena aku udah menemui. Sorry aku gugup banget karena aku dari kemarin Santai. pengen masuk, pengen berkesaksian ini. Aku udah bilang sama Tuhan, kalau memang aku harus berkesaksian ini nyata banget ya yang aku alamin sendiri. Jadi mungkin orang-orang lain harus tahu juga bahwa Yesus itu sumber keselamatan buat kita semua. Bahkan ya kalau satu keluarga ada yang percaya Yesus, satu keluarga itu pun diselamatkan. Makanya keluarga aku semuanya masih Muslim, tapi aku selalu doakan mereka supaya bisa percaya sama Tuhan. Kayak gitu sih Bang, aku cuma mau menyampaikan itu, bahwa luar biasa ikut Yesus itu, walaupun kita nggak gampang, tapi kita pasti diberi kekuatan gitu Bang. Artinya banyak ya orang-orang yang ternyata dari Muslim ke Kristen selama ini belum speak up, belum bicara. Dan dengan adanya media sosial ini ya pengalaman-pengalaman seperti ini tuh perlu dibagi supaya orang itu jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk bersuara seperti itu. Terima kasih Bebe Triana tentang kesaksiannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi wanita-wanita lain juga yang masih on the way atau sudah di Kristen tapi belum berani speak up seperti itu. Oh iya, sama satu lagi boleh nggak Bang? Apa itu? Silakan. Jadi masuk Kristen itu bukan berarti kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih kita ya. Karena waktu itu aku ngalami Roh Kudus yang aku nangis terus nggak berhenti. Tapi rasanya tuh damai sejahtera, bukan nangis karena lu milih Kristen itu, lu milihnya gimana? Itu nggak bisa dijelasin karena memang Tuhan sendiri yang memilih kita gitu loh. Gitu sih. Udah satu itu doang. Oke, mantap. Oke, terima kasih Kak Triana karena saya juga menjaga ya kepada orang-orang yang baru keluar dari Islam menuju Kristen. Saya tidak mau bahas Islam, nanti Anda jadi dicari-cari gara-gara saya bahas Islam. Oke lah, gak apa-apa. Kita saja bagaimana kepindahannya. Oke, begitu saja Kak Triana. Oke, terima kasih Oke, banyak. terima kasih Kak Triana. Saya turunkan ya.